hanya saya menjadi seorang pemateri, tapi kita sama-sama belajar. Semoga ada simbiosis mutualismenya gitu ya, dimana kita saling diuntungkan dengan keberkahan dan juga kebermanfaatan yang berdampak baik tentunya. Baik, insya Allah dalam pertemuan kedua hari ini kita akan membahas tentang pembuatan poster menggunakan software CorelDRAW. Kembali saya ingatkan kepada rekan-rekan sekalian, dipastikan untuk sudah menginstal terlebih dahulu CorelDRAW-nya. Dan sudah sediakan link download-nya. Itu kami menyediakan CorelDRAW versi 2020, itu versi terbaru. Tapi kalau misalkan rekan-rekan sudah terinstall CorelDRAW versi 2020 ke bawah, tidak apa-apa, penggunaannya masih tetap sama. Cuma yang sedikit membedakan itu hanya penampilan saja, jadi tidak masalah. Nah, nanti di pertemuan kedua ini kita ada seksi praktek gitu ya, pembuatan poster. Sambil saya menunjukkan tahapan-tahapannya, boleh rekan-rekan sambil mengikuti. Kalaupun tidak sempat, tidak apa-apa. Ada rekaman ulangnya nanti di pertemuan hari ini, rekan-rekan bisa ditonton videonya, di link video recordnya nanti dikirim panitia. Sebelum ke tahap eksekusi poster praktek, tentunya di sini akan saya paparkan terlebih dahulu secara singkat mengenai apa itu poster dan juga apa yang harus diperhatikan dalam pembuatan poster. Boleh di share screen teman-teman panitia. Muncul. Apa itu poster? Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak atau masyarakat banyak. Namun secara khusus, tujuan poster dapat disesuaikan dengan kemauan atau kepentingan pembuatnya yang beragam, bisa karena tujuan komersial, informasi publik, tujuan kemanusiaan, dan lain sebagainya. Dan terkait dengan poster juga, seiring berkembangnya zaman, poster tak hanya tersedia dalam bentuk media cetak. Saat ini poster lebih banyak ditemui di platform digital atau media elektronik gitu ya teman-teman. Next deh. Nah, selanjutnya di sini saya mengutip quotes dari Massimo Pignelli, beliau seorang desainer asal Italia. Style come and go, good design is a language, not a style. Gaya datang dan pergi, desain yang baik adalah bahasa atau informasi, bukan gaya. Dan saya setuju banget gitu ya dengan pendapat beliau. Yang pertama, style come and go. Gaya itu dari sebuah gaya kenapa bisa berubah-ubah gitu ya dari masa ke masa. Mungkin banyak pengaruhnya, baik dari media pembuatnya, media pembuatannya, dan juga kreativitas seorang desainer dari masa ke masa. Dan juga tentunya ada sebuah kemudahan dengan adanya teknologi pada masa ini. Beragam gaya desain dapat kita temukan dari berbagai banyak dan sumber referensi. Kemudian yang selanjutnya itu good design is a language, not a style. Setuju gitu ya, percuma kalau desainnya bagus tapi isinya banyak yang kurang tersampaikan. Jadi sebisa mungkin hal yang harus kembali diperhatikan dalam pembuatan sebuah desain poster itu kejelasan informasinya, karena tujuan utama untuk menyampaikan sebuah informasi. Itu tadi quotes dari Massimo Pignelli. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri poster. Seperti media penyampaian informasi lainnya, poster juga memiliki ciri-ciri khusus. Ciri-ciri poster antara lain, yang pertama, langsung menarik perhatian ketika terlihat oleh orang. Yang selanjutnya, menggunakan bahasa yang padat, singkat, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian yang selanjutnya, mengandung kalimat-kalimat persuasif atau bersifat ajakan. Selanjutnya, menggunakan gambar atau sketsa atau lukisan dan perpaduan warna supaya visualnya bisa lebih jelas dan tersampaikan. Kemudian yang kelima, dapat meninggalkan kesan meski dibaca sambil berlalu. Yang keenam, isinya tidak bertele-tele, jadi to the point gitu ya dalam informasi sebuah poster itu. Yang selanjutnya juga dalam sebuah poster itu terdiri dari huruf,
angka, simbol, gambar, atau perkombinasiannya. Yang kedelapan, poster itu biasanya disebar di media cetak dan digital. Selanjutnya, ada tujuan dari poster. Poster dibuat dengan tujuan untuk mengajak, membujuk, atau menghimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu seperti yang telah dituliskan dan digambarkan di dalam poster tersebut. Tujuan poster tersebut harus tersampaikan kepada masyarakat banyak. Adapun di sini rincian tujuannya, yang pertama, masyarakat menjadi lebih tahu tentang kegiatan atau acara yang akan dilaksanakan. Yang kedua, menjadikan produk atau jasa kita dikenal dan digunakan oleh masyarakat. Nah, untuk yang kedua ini mungkin tujuan dari poster niaga atau komersial. Yang selanjutnya, yang ketiga, mengingatkan masyarakat tentang hal yang seharusnya dilakukan. Nah, itu biasanya terdapat di poster layanan masyarakat. Kemudian tujuan yang selanjutnya, mengingatkan masyarakat agar menghindari hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini juga termasuk dari tujuan poster layanan masyarakat, itu contohnya. Baik, yang selanjutnya ada fungsi dari sebuah poster. Yang pertama, fungsi poster adalah untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, fungsi poster adalah media promosi barang atau jasa. Yang ketiga, sarana bagi para desainer grafis untuk berkreativitas. Betul sekali gitu ya. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya juga di sini ada contoh-contoh dari jenis-jenis poster. Yang sebelah kiri ini, yang pertama ada poster niaga, kemudian juga ada poster layanan masyarakat. Mungkin rekan-rekan audiens sekalian paham gitu ya apa itu poster niaga dan poster masyarakat. Jenis yang selanjutnya ada poster kegiatan. Dan di sini juga ada poster pendidikan, tentunya banyak ditempel di sekolah-sekolah gitu ya, yang mana isinya terdapat sebuah amanat-amanat untuk bisa diambil amanatnya bagi si pembaca. Next, selanjutnya ada juga nih yang sering muncul di media sosial itu poster film. Nah, kalau poster film biasanya terdapat banyak ditempel di bioskop tentunya. Kemudian yang selanjutnya yang lagi hits yaitu poster dekorasi. Nah, itu juga termasuk dari poster gitu ya, seperti yang di belakang saya. Nah, itu poster dekorasi. Nah, yang selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan poster. Yang pertama, gambar dibuat mencolok sesuai dengan ide yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua, kata-kata yang digunakan efektif, sugestif, dan juga mudah diingat agar pesan dalam poster dapat tersampaikan. Yang ketiga, tulisan dibuat dalam ukuran yang besar agar mudah dilihat. Yang keempat, gambar dan tulisan dalam poster menggunakan perpaduan warna yang menarik dan tepat. Kemudian yang selanjutnya, menerapkan prinsip dan elemen desain grafis ketika kita akan membuat sebuah poster. Next. Nah, itu tadi mungkin ya teman-teman semuanya sekilas tentang penjelasan dari apa itu poster. Yang selanjutnya kita mulai praktek pembuatan poster sederhana. Nah, kenapa kita langsung eksekusi pembuatan poster tanpa perkenalan awal dasar tools-toolsnya yang ada di CorelDRAW? Jadi alasannya kita bikin efisien, jadi sambil eksekusi pembuatan poster pelan-pelan nanti sambil saya jelaskan tools-tools atau alat-alat yang akan kita gunakan dalam CorelDRAW itu beserta fungsi dan apa kegunaannya. Walaupun tidak langsung hafal dan kita kuasain semua gitu ya, setidaknya ini dasar dan tentunya perlu sebuah proses. Baik, langsung saja izin share screen. Sudah muncul ya teman-teman. Nah, rencananya yang akan saya buat dalam praktek pembuatan poster hari ini yaitu poster kegiatan.
Nah, berikut ini merupakan sebuah desain brief atau coret-coret terlebih dahulu gitu ya sebelum kita mengeksekusi sebuah poster. Rencananya kita bakal bikin desain itu seperti apa, kemudian bakal elemen apa saja yang bakal digunakan, kemudian informasinya juga ditulis. Ya walaupun tidak sedetail eksekusi, setidaknya kita punya gambaran terlebih dahulu gitu ya. Desain brief namanya ya teman-teman. Nah, untuk posternya sendiri di sini saya buat ukuran rasionya itu 9:16. Nah, tujuan utamanya ya mungkin untuk disebar di media digital karena kebanyakan kan sekarang itu poster disebar di media digital. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya buka Corel Draw. Nah, ini untuk tampilan awal Corel Draw-nya seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya, untuk membuat sebuah project awal, bisa kita pilih new document. Nah, setelah itu bakal muncul seperti ini. Kita kasih judul. Untuk ke bawahnya, dimensi. Ini untuk mengatur sebuah ukurannya. Saya bikin 16:9. Untuk rasio di story sosial media ya. Nah, seperti ini. Baik, sambil pelan-pelan saya jelaskan tools-tools dari Corel Draw ya. Tahap yang pertama di sini akan saya buat yaitu background. Nah, untuk membuat background yang kita butuhkan yaitu yang pertama elemen pada desain itu yaitu bentuk. Nah, untuk bentuk sendiri kita bisa pilih di sini rectangle tool atau bentuk persegi. Nah, kalau kurang kelihatan mungkin yang di HP lihatnya mungkin bisa di zoom ya. Nah, yang di sini namanya rectangle tool. Setelah itu elemen yang selanjutnya yang akan saya pilih warna. Nah, untuk warna sendiri di sebelah kanan panel Corel Draw di sini sudah disediakan. Warnanya kita tinggal pilih. Sebelumnya diklik dulu objeknya, kemudian pilih warnanya. Nah, akan terganti. Mungkin sambil lihat desain brief ya. Nah, desain briefnya saya cantumkan. Nah, untuk mengambil elemen dari galeri ke Corel Draw, teman-teman bisa di drag menggunakan mouse. Nah, seperti ini, kemudian masukkan ke dalam Corel Draw. Nah, seperti itu. Bisa juga di cara cepatnya klik dulu gambar tersebut, kemudian pada keyboard Ctrl C. Nah, setelah di Ctrl C atau Ctrl copy, nah di sini Ctrl V, maka akan muncul atau masuk ke dalam Corel Draw. Nah, di sini saya tempatkan desain briefnya sebelah sini untuk rancangan gitu ya, supaya tidak terlalu blank ketika mendesain. Nah, untuk selanjutnya masih dalam pembuatan background. Untuk backgroundnya sendiri saya buat saya pengen menggunakan gradasi. Nah, untuk gradasi itu bisa dibikinnya di sini. Namanya interactive fill tool. Ya. Yang sebelah kiri itu diklik interactive fill tool, kemudian pilih yang di atas, panel atas namanya portain fill. Nah, di portain fill ini kita bisa memilih warna gradasi, menjadikan objek tersebut mempunyai gradasi. Kemudian kotak merah di sini untuk warna merah, kemudian yang putih ini untuk warna putih, dan posisinya bisa diubah-ubah gitu ya. Kemudian untuk diganti warna, kita bisa klik kotak yang atas dan juga yang bawah yang terdapat warna. Diklik klik kanan pada mouse, setelah itu pilih warnanya. Untuk yang bawah ini mungkin akan saya gunakan warna oranye.
ini. Nah, ini mungkin untuk background dasarnya gitu ya. Selanjutnya bakal saya tambahkan elemen hias. Nah, untuk elemen hias sendiri kita bisa menggunakan elemen-elemen desain grafis itu masih dengan elemen bentuk. Pertama mungkin bakal saya bikin hiasan-hiasan untuk di sampingnya gitu ya. Nah, di sini. Jadi di sampingnya itu bakal ada hiasan, perpaduan dari objek-objek dan juga bentuk-bentuk. Di sini saya bakal membuat sebuah lingkaran dulu. Objek hiasnya menggunakan sebuah lingkaran. Toolsnya dipilih di sebelah kiri itu namanya ellipse tool. Diklik ellipse tool, setelah itu buatlah sebuah lingkaran. Nah, kalau ini kan kalau langsung dieksekusi, diklik kiri di keyboard kemudian lukiskan kepada kanvas, bentuknya tidak rapi gitu ya. Nah, kalau pengen jadi rapi seperti itu bisa sambil menggunakan tekan atau ditahan pada tombol keyboard itu kontrol pada keyboard ditahan, setelah itu dilukiskan. Nah, maka akan terbentuk objek yang rapi gitu ya sisi-sisinya. Nah, rencananya di sini bakal saya bikin yaitu elemen bulat-bulat berirama atau berbaris gitu ya. Untuk pembuatannya sendiri, bulatan ini tuh pertama diberikan dulu warna putih. Di sini saya kasih warna putih. Tidak kelihatan ya kalau di sini. Nah, mungkin sudah terwarna kalau di sebelah sini karena backgroundnya berwarna putih. Setelah itu garis luarnya atau outline-nya dihilangkan. Nah, di sini outline width kita bisa menjadikan none. Nah, otomatis akan hilang. Selanjutnya untuk membuat barisan bulat-bulat berbaris gitu ya. Jadi bisa copy paste kemudian bentuknya lingkarannya berbaris rapi. Caranya kita bisa pilih Windows di sini. Kemudian kita cari Dockers, pilih Dockers. Setelah itu kita cari transform. Transform itu merupakan tools untuk menggandakan objek. Nah, ini ya di sebelah kanan muncul. Tahap yang selanjutnya kita ganti posisi yang kotak hitam ini menjadi ke bawah. Nah, otomatis bakalan ketika di-apply gitu ya, objek lingkarannya bakal mengganda. Nah, kalau ini kan tidak ada jarak gitu ya, terlalu berdempetan. Jadi di sini ditambahkan garis vertikalnya itu ditambah ukurannya. Jadi supaya ada jarak. Koma 350 mungkin cukup. Nah, seperti itu. Selanjutnya perbanyak ke samping. Nah, kalau ini kan sudah diperbanyak ke bawah, selanjutnya diperbanyak ke samping. Kita pindahkan kotak hitamnya ke arah yang lain. Setelah itu ini juga dibikin sama ukurannya atau jarak perpindahan ganda sebuah objeknya. Setelah itu klik apply. Nah, maka akan terbentuk seperti ini gitu ya. Nah, dalam objek ini ada sebuah elemen yaitu elemen bentuk dan juga prinsip desain yang namanya irama atau ritmi atau pengulangan sebuah bentuk. Itu namanya prinsip irama. Kemudian di blok supaya objek dari kumpulan lingkaran ini tidak berpindah, supaya bersatu, di blok dulu, kemudian klik kanan, group. Nah, maka ketika kita klik salah satu dari lingkaran, maka semuanya terajak gitu ya, bergabung. Ukurannya bisa kita atur kembali.
Nah, mungkin cukup ya. Selanjutnya masih dalam tahap penghiasan background. Background yang selanjutnya, hiasan yang selanjutnya menggunakan rectangle mungkin ya. Menggunakan persegi, persegi dibikin hiasan. Nah, gimana jadinya? Jadi seperti ini ya. Kita buat dulu elemen persegi. Kemudian digandakan. Klik kanan, copy. Setelah itu klik kanan lagi, paste. Atau cara cepatnya mungkin bisa menggunakan keyboard Ctrl P. Nah, di sini otomatis udah ada dua. Atau yang lebih cepatnya lagi itu ya, kita bisa drag atau geser objeknya tersebut menggunakan mouse. Setelah itu sambil di drag, diklik kanan. Nah, setelah diklik kanan otomatis objeknya akan menjadi dua. Klik kanan, geser, klik kanan, geser, klik kanan. Nah, seperti itu. Nah, di elemen persegi ini rencananya saya bakal bikin sebuah hiasan persegi, kemudian derajatnya itu 45 derajat, kemudian digandakan. Nah, bakal seperti apa jadinya? Ini dia ya. Kemudian sambil perkenalan, di sebelah kiri ada yang namanya Smart Fill Tool atau dicor sebuah objek menggunakan warna. Jadi kita membuat dulu garisan untuk cetakannya gitu ya. Dibuat cetakan seperti ini. Rencananya di sini tuh di sampingnya bakal saya bikin sebuah objek persegi, tengahnya bolong. Caranya kita bisa pilih Smart Fill Tool di sini, kemudian warnanya dipilih dulu. Saya pilih warna kuning. Setelah itu kita cor atau kita bentuk. Nah, otomatis di sini akan terbentuk sebuah objek persegi yang tengahnya bolong. Nah, itu tadi tools dari Smart Fill Tool. Nah, selanjutnya saya bakal bikin derajatnya menjadi 45. Nah, terbentuk seperti ini. Kemudian digandakan. Nah, maka elemen hiasnya akan terbentuk seperti ini. Kita masukkan. Kemudian ada juga dalam desain grafis itu yang namanya elemen garis. Untuk elemen garis bisa kita pilih di sini ya toolsnya. Ketika klik, kemudian diklik yang ujung di bawah kanan ada ujung lancip itu. Nah, kita bisa pilih macam-macam tools atau alat untuk membuat sebuah garis. Saya pilih two point line ya, mungkin supaya lurus. Nah, seperti itu. Itu untuk elemen tools two point B-spline. Di sini sebetulnya ada banyak. Mungkin bisa sambil berjalan ya dijelaskannya. Untuk garisnya saya bikin sama 45 derajat. Seperti ini. Untuk ketebalan garisnya bisa diatur di yang sebelah atas, panel sebelah atas. Kalau di polnya itu 0,5, kalau diperbesar ya poinnya atau titiknya kita tambah. Nah, seperti itu. Selanjutnya digandakan nih. Nah, elemen garis atau elemen hias dari garisnya seperti ini mungkin ya. Baik. Kemudian di sini itu ada yang namanya 3 point, belum, masih 2 point B-spline mungkin ya. Nah, dalam pembuatan 2 point B-spline itu bisa membuat juga sebuah objek. Kalau kita membuat garisnya tersebut tersambung ke posisi semula. Posisi semula itu, nah yang ini gitu ya. Maka otomatis ke pojok yang ini, maka akan terbuat sebuah objek. Dilepas. Nah, ini itu bisa dikasih warna. Nah, seperti itu ya. Garisnya, garis pinggirnya mungkin dihilangkan.
klik none. Nah, mungkin cukup ini ya, elemen-elemen hiasnya. Setelah itu kalau sudah terbentuk elemen-elemen hias, tinggal di copy paste kalau udah ada apa mentahan-mentahan dari elemen hiasnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk di save gitu ya, supaya projectnya tidak terhapus kalau tiba-tiba ada kendala. Save dulu, pilih foldernya, kemudian kasih nama. Setelah itu save. Untuk cara cepatnya bisa menggunakan Ctrl S. Karena ini kurang seimbang, kita pegang prinsip keseimbangan. Nah, di sini elemen hiasnya di grup dulu nih supaya bisa bersatu, yaitu menggunakan klik kanan, setelah itu pilih grup atau Ctrl G ya cara cepatnya. Kemudian copy, Ctrl C, setelah itu Ctrl V, dipaste. Nah, di sini sudah terdapat dua objek. Nah, mungkin kekurangan dari CorelDRAW itu tidak ada tampilan layar gitu ya, layar-layar seperti di Photoshop dan juga Adobe Illustrator. Jadi sebisa mungkin kita memperkirakan bahwa objek tersebut ada di atas atau ada di bawah. Nah, untuk pengaturannya itu kita bikin ke atas, kemudian kalau mau bikin ke bawah, caranya itu diklik kanan, peg up dan juga peg down. Peg, order. Kita order posisinya apakah mau ke atas atau ke bawah. Kalau ke bawah kan back to open. Nah, bisa diklik itu ya. Nah, otomatis objek tersebut ada di bawah background ini. Nah, seperti itu ya. Baik, lanjut karena kita bakal bikin seimbang dari elemen hiasnya. Kita pindahkan ke sebelah kanan, setelah itu di mirror horizontal. Kita bisa pilih panelnya di sebelah atas ada, kita klik, nah otomatis akan terbentuk seperti itu. Kita posisikan atau ditempatkan di sebelah kanan. Baik, lanjut. Elemen yang selanjutnya bakal saya gunakan elemen hias, masih dalam tahap pembuatan background. Saya menggunakan bantuan yaitu elemen Kotani supaya tidak terlalu polos gitu ya. Klik elemennya, kemudian copy, klik kanan, copy, setelah itu buka CorelDRAW project kita, paste, dipaste di sini. Nah, untuk menghilangkan garis-garis putih di belakangnya itu kan karena ini tadinya berbentuk PNG gitu ya, tidak mempunyai latar. Kita bisa menggunakan trace bitmap supaya gambar PNG ini bisa menjadi vektor, bisa menjadi objek dalam CorelDRAW. Caranya kita pilih panel, klik dulu objek PNG-nya ini, setelah itu trace bitmap, outline trace, setelah itu dipilih line art. Nah, dalam proses ini otomatis bakal terambil atau terbuat sebuah vektor dari kotanya tersebut. Nah, ini sudah didapat.
Setelah itu kan masih ada putihnya ya. Jadi ini masih bersatu nih, objek putih dan juga objek hitam dari bentuk gedung-gedung. Untuk memisahkannya, kita klik kanan, setelah itu pilih ungroup. Nah, objeknya otomatis sudah terpisah. Nah, yang putihnya kita hilangkan atau hapus saja. Nah, untuk cara cepatnya, untuk menghilangkan objek, kita bisa menggunakan Ctrl kemudian X. Atau kita bisa klik backspace. Oh enggak ya, Ctrl X ya teman-teman. Ctrl X. Setelah itu bakal saya tempatkan di bawah seperti ini. Kalau kurang besar bisa diperbesar, disesuaikan ukurannya. Kembali dimasukkan. Setelah itu untuk bisa pas dengan objeknya tersebut, kita bisa menggunakan power clip inside. Power clip inside itu fungsinya untuk memasukkan sebuah objek ke dalam objek. Klik dulu objek yang akan dimasukkan, klik kanan, setelah itu nah kita pilih tools power clip inside, kemudian pilih objek yang atau ruang yang akan dimasukkannya tersebut. Nah di sini saya bakal pilih objek background. Jadi gedungnya tersebut, elemen hias gedungnya masuk ke dalam background. Nah seperti itu. Selanjutnya mungkin saya bikin transparan gitu ya, supaya tidak terlalu mencolok hitam gelap. Untuk transparannya itu bisa diklik dulu objeknya, setelah itu nah di sebelah sini ini namanya transparan tool untuk mengatur transparan dari sebuah objek. Bisa ditambahkan, mungkin saya bikin 55 ya. Setelah itu finish, nah maka kan terlihat seperti itu. Nah saya kira cukup sekian untuk pembuatan backgroundnya. Berlanjut ke isian dari posternya. Yang pertama akan saya cantumkan yaitu teks, elemen teks. Yang pertama di sini ada judul ya. Judul. Toolsnya berada di sebelah kiri yang huruf A. Nah itu text tool, atau cara cepatnya bisa diklik pada keyboard dengan mengklik F8. Setelah itu klik satu kali dimanapun, kemudian diketik. Untuk fontnya sendiri di sini bakal saya pilih menggunakan Montserrat, karena kita tahu ya lagi hits aja gitu ya untuk poster-poster itu menggunakan Montserrat. Nah yang ini Montserrat extra bold. Kemudian supaya bikin rapi, saya paragrafnya dibuat center. Nah bisa dipilih panelnya di sebelah atas. Kalau kita mengklik objek teks, otomatis di atas itu panelnya seputar teks gitu ya, atau editan-editan untuk mengatur teks. Nah selanjutnya untuk memposisikannya kita gunakan prinsip keseimbangan kembali. Untuk bisa bikin seimbang rata kanan dan juga rata kiri, kita bisa bikin menggunakan garis bantu. Garis bantunya kita pilih two point B-spline yang tadi gitu ya, untuk membuat sebuah garis. Nah di sini kemudian di sini kita cari yang namanya midpoint. Nah otomatis di CorelDRAW itu ada penempatan di mana kalau kita bisa menyentuh garis tengah, kemudian garis sudut, dan juga posisi tengah. Nah otomatis kalau kita pilih geser-geser mouse gitu ya, kalau ada pilihan center, kemudian midpoint, kemudian node, nah itu otomatis gitu ya di CorelDRAW itu.
Baik, di sini saya buat dari midpoint atas ke midpoint bawah. Setelah itu klik lagi teksnya. Nah, yang ini garis tengah atau senternya ini, posisi tengahnya itu dipaskan ke garis yang sudah tadi dibuat. Kemudian untuk kerenggangan antara teks atas dan teks bawah, kita bisa mengaturnya menggunakan dockers kembali ya, seperti yang berada di panel kanan. Nah, di sini kita bisa tambah dockers untuk mengatur paragraf dari teks gitu ya. Kalau di atas kan hanya sebagian yang penting-pentingnya saja gitu ya. Nah, kalau di dockers ini merupakan tools-tools lengkapnya. Nah, di sini bisa diatur mulai dari renggang kanan dan kirinya dan juga paragraf dari atas ke bawahnya dan menggunakan dockers text. Nah, ini dia. Kita bisa kurangi mungkin menjadi 90, kurang 80. Nah, ini cukup ya, 80%. Selanjutnya dalam teksnya dibuat ubah warna. Karena ini merupakan sebuah judul, jadi prinsip dari elemen desainnya itu harus menggunakan prinsip kontras atau terlihat dulu atau posisinya itu besar gitu ya dalam sebuah judul. Warnanya juga turut saya ganti menggunakan kuning. Di blok dulu, jadi di blok dulu teksnya. Setelah itu pilih warna. Nah, seperti itu. Dengan tampilan kita masih menggunakan tools text. Atur kembali posisinya. Kemudian untuk informasi tambahan di sini pelatihan desain grafis menggunakan apa gitu ya misalnya. Nah, di sini kita bisa tambahkan teks kembali. Posisinya tetap di tengah. Untuk fontnya bisa dipilih di sebelah atas. Nah, untuk memperbesar kecil seperti ini, jadi posisinya tetap berada di tengah gitu ya. Caranya itu dengan mengklik tombol shift di keyboard. Shift. Kalau tidak mengklik tombol shift, nah, jadi memperbesarnya itu hanya ke samping. Jadi titiknya itu hanya di samping dan di sudut sebelah kiri atas. Titik diamnya. Jadi kalau diam di tengah, diperbesar diperkecil menggunakan tombol shift. Kita bisa mengaturnya tetap berdiam di tengah posisi tersebut. Nah, untuk mengatur kerapihan objeknya juga kita bisa menggunakan arah di keyboard. Arah di keyboard itu yang ini ya. Nah, yang ini. Kanan, kiri, atas, bawahnya kita bisa diatur. Jadi tidak terlalu manual menggunakan mouse. Selanjutnya, elemen yang akan saya tambahkan yaitu elemen informasinya mungkin ya, mulai dari pemateri, kemudian tanggal dan waktu. Di sini tuh materi, pemateri, kemudian detail pemateri, waktu dan tanggal. Nah, mungkin yang akan saya tambahkan pematerinya dulu mungkin ya. Kita pilih atau cari fotonya terlebih dahulu kalau misalkan kita ingin menambahkan foto. Klik objeknya tersebut. Nah, di sini saya menggunakan CTMC, kemudian di paste, masukkan ke dalam Corel Draw. Nah, untuk membuat objeknya menjadi PNG atau terhapus latarnya gitu ya, di Corel Draw ini cukup menggunakan kesabaran gitu ya. Tools yang dibuatnya yaitu menggunakan
di sini B-spline tool, objek garis. Kita bikin objek garis menggunakan B-spline tool. Dipilih, nah bisa dipilih di sini namanya B-spline tool. Setelah itu membuatlah garisan-garisan sisinya sehingga melingkari objek yang akan kita buat PNG. Oh ya, dan untuk menggunakan untuk memperbesar dan memperkecil layar projectnya gitu ya. Nah, perbesar kemudian perkecil seperti itu. Kita bisa menggunakan scroll mouse atas dan bawah. Kalau ingin diperbesar kita scroll ke atas. Kalau diperkecil, di scroll ke bawah gitu ya. Ini kita lanjutkan kembali. Kita klik kembali B-spline di sini. Kita pilih B-spline. Setelah itu, untuk melanjutkannya, pastikan objeknya itu sehingga ada titik, kemudian klik kembali. Nah, kalau diklik 2 kali itu terlepas. Nah, kalau kita akan sambungkan kembali, tinggal diklik sudut dari garisnya gitu ya. Nah, kalau ini kan terlepas. Nah, untuk kembali menyambungkannya itu diklik garis tersebut. Setelah itu klik kembali B-spline tool, kemudian lanjutkan membuat garisnya. Kalau misalkan garisnya terlepas. Nah, pada tahap seperti ini tuh mungkin butuh ketelitian dan juga kesabaran gitu ya. Nah, kalau misalkan ada kesalahan nih seperti ini, nah cara menghapusnya yaitu menggunakan tool Shape Tool atau diklik shortcutnya menggunakan F10, klik F10 atau klik Shape Tool, kemudian blok titik-titik yang sudah kita buat di sini, di blok, setelah itu dihapus. Nah, di sebelah atas panelnya delete control point, ya, otomatis garisnya akan terhapus. Kalau sudah terhapus seperti ini, kita bisa lanjutkan kembali. Nah, untuk CorelDRAW sendiri, CorelDRAW itu aplikasi pengolah vektor, aplikasi pengolah bentuk gitu ya, bukan pengolah foto atau gambar. Kalau vektor, jadi di zoom seberapa dalam gitu ya, seberapa zoom juga tidak akan pecah. Kalau ini berupa bitmap. Bedanya bitmap ada juga vektor. Raster. Nah, kalau untuk foto itu merupakan bentuk raster. Jadi kalau di zoom gambarnya itu bakalan pecah. Karena berbentuk bitmap. Nah, kalau di CorelDRAW itu kebanyakan mengolah vektor gitu ya. Nah, setelah terbentuk sisi-sisinya menjadi objek, setelah tersambung seperti ini, nah ini dia ya. Kita selanjutnya masukkan foto tersebut ke dalam
objek yang telah tadi dibuat menggunakan displayN. Caranya klik kanan, power clip inside untuk memasukkan foto ke dalam objek yang telah dibuat. Nah, otomatis akan seperti itu ya. Kemudian karena di sini masih terdapat garis pinggir, bisa diklik kemudian outline-nya dihilangkan di panel atas. Setelah itu dikasih warna putih untuk bisa ada garis pinggirnya. Nah, untuk garis pinggirnya sendiri, hiasan outline-nya tersebut, kita bisa menggunakan kontur. Kontur itu untuk garis sisi gitu ya. Nah, ini dia toolsnya, namanya kontur. Setelah terpilih tools kontur, selanjutnya klik objek, kemudian geser keluar. Nah, otomatis di sini bakal tercipta sebuah garis pinggir. Nah, seperti itu. Kemudian garis pinggirnya bisa diatur warnanya itu di sebelah atas. Nah, gitu ya. Perbesar kecilnya mungkin bisa diatur kembali menggunakan garis kotak yang seperti ini. Ditempatkan di sini mungkin ya. Kemudian ada juga di bawahnya itu elemen nama, yang mana elemennya tersebut terdapat elemen kotak atau persegi, objek persegi, dan juga teks di dalamnya. Kita pilih kembali rectangle tools. Untuk mengatur kemiringannya, diklik dulu senternya itu, maka akan sisi-sisinya tersebut berubah opsinya gitu ya, untuk memiringkan. Nah, seperti itu. Kemudian dikasih warna putih. Garis pinggirnya dihilangkan, kemudian ditambahkan juga shadow mungkin ya, supaya kelihatan menonjol. Untuk shadow sendiri, toolsnya berada di sebelah kiri di sini, namanya shadow tool. Nah, ini dia bentuknya seperti ini. Klik. Setelah itu presetnya dipilih. Di panel atas dipilih presetnya, shadownya mau seperti apa. Nah, kelihatannya di pojok kiri atas. Nah, kemudian diatur posisinya. Nah, maka akan menjadi seperti itu. Selanjutnya ditambahkan elemen teks. Kita klik text tool, setelah itu tulis terdekat. Pokoknya supaya lebih rapi kita bikin sama gitu ya, jangan berbeda-beda karena itu sebuah konsistensi dalam desain. Supaya kelihatan rapi, jadi dibikin sama. Selanjutnya diposisikan di tengah. Kemudian di bawahnya ditambahkan detail dari MC tersebut gitu ya, atau dari nama. Klik kanan, setelah itu copy. Mungkin kita bisa ngambilnya itu dari sini. Klik kanan, setelah itu copy paste, diganti. Ukurannya diperkecil. Posisikan seseimbang dan serapi mungkin. Nah, cukup mungkin seperti itu. Kalau misalkan pengen mengatur outline juga nih, seperti yang ada di objek. Nah, garis pinggir seperti itu, kita masih sama menggunakan kontur gitu ya dalam objeknya. Klik kontur, kemudian digeser dalam teks. Singkat
singkatnya mungkin seperti itu ya, tree memory. Di sini bakal saya tambahkan materinya kemudian. Nah, seperti itu mungkinnya untuk pembuatan judul pada objek pemateri. Jadi elemennya menggunakan elemen bentuk dan juga elemen teks. Jangan lupa juga menggunakan prinsip keseimbangan. Selanjutnya yang akan tambahkan yaitu, nah di sini mungkinnya detail materi apa saja yang akan dilaksanakan dalam kegiatan tersebut. Nah, mungkin di sini saya menggunakan bantuan elemen kertas gitu ya, dan juga apa namanya paku warna gitu ya, untuk menambahkan seperti supaya terlihat menempel. Untuk elemen-elemennya sendiri bisa dicari di Google gitu ya. Tidak lupa diatur besar kecilnya. Setelah itu ditambahkan elemen teks. Ini bisa ngambil dari sini gitu ya. Di drag dulu, diklik kemudian di drag, setelah itu klik kanan maka akan otomatis tergandakan. Kemudian edit. Nah, setelah itu diposisikan di tengah. Nah, kalau dirasa terlalu kebesaran gitu ya kertasnya, bisa dipotong menggunakan crop tool. Nah, toolsnya berada di sini. Kemudian bentuk sesuai dengan kebutuhan. Jangan lupa di grup juga gitu ya, supaya objeknya itu bersatu. Jadi kalau kita bakal pilih ganti nama misalkan gitu ya, jadi otomatis semuanya juga akan ikut, posisinya juga akan lebih rapi karena di grup. Jadi kalau misalkan dibutuhkan lagi nih objek seperti ini, kemudian elemennya diganti gitu ya, jadi kita tinggal copy paste dari grup tersebut, setelah itu gantilah teks.
kurang lebih seperti ini gitu ya jadinya. Kemudian unsur yang lainnya yaitu masih dalam pembuatan isi informasi dari posternya. Di sini saya akan membuat keterangan waktu dan juga tanggal kegiatan. Di sini saya menggunakan tools rectangle tool untuk latar dari teks isi informasinya tersebut. Setelah itu kasih warna putih, sudutnya dibikin lancip, runcing atau tumpul gitu ya. Caranya bisa diatur di sebelah atas. Akan terbentuk seperti itu. Ukurannya kembali diatur, outline-nya juga dihilangkan, dan tambahkan teks. Yang pertama waktu dulu mungkin ya. Kemudian di bawahnya ada waktu. Bawahnya lagi ada ruangan atau tempat. Tempatnya kita menggunakan via virtual Google Meet. Nah, kurang lebih seperti ini gitu ya. Selanjutnya ditambahkan juga elemen-elemen pendukung nih. Misalkan minggu menggunakan icon kalender, kemudian waktu menggunakan icon jam. Terus kemudian Google Meet, kita bisa menambahkan logo dari Google Meet-nya sendiri. Kita bisa carinya dari Google. Setelah itu masukkan ke dalam Corel Draw. Setelah di-download, pastikan filenya juga PNG gitu ya, tidak ada latarnya. Kemudian posisikan dengan presisi sesuai dan rapi. Itu di Ctrl G, blok semuanya, Ctrl G, posisikan. Jam 12. Baik, yang selanjutnya akan saya tambahkan yaitu elemen di bawahnya informasi kontak person dan juga di sini itu apa? Media partner. Nah, di sini di bawahnya
Setelah itu dikasih warna, warnanya mungkin hitam ya supaya lebih berbeda. Dipadukan juga menggunakan kan ini bisa gitu ya, ada kontak person dan juga media partner. Wilayahnya tersebut dibikin desainnya menggunakan, mungkin kita bikin objek baru menggunakan garis yaitu two point line. Nah, untuk tengah-tengahnya dibikin miring. Nah, maka akan terlihat seperti itu. Setelah itu ditambah elemen teks di bawahnya. Untuk lebih menarik juga kita bisa tambahkan icon WhatsApp ya. Nah, karena ini kan masih berbentuk raster, jadi kita ubah dulu menjadi sebuah bitmap vektor. Makanya kita eksekusi seperti itu, seperti yang sebelumnya. Nah, kalau sudah menjadi vektor seperti ini, kita bisa diubah warnanya. Kemudian di kolom yang kiri itu media partner, bikin warna hitam. Untuk media partner biasanya itu logo-logo gitu ya, logo-logo dari media-media tersebut. Ini sudah kami siapkan. Mungkin bisa disusun lebih rapi lagi gitu ya. Nah, yang selanjutnya untuk elemen-elemen yang kosong di sini nih bisa saya tambahkan lagi apa pre-Corel Draw atau kata menarik gitu ya, untuk lebih menarik perhatian si pembaca atau audiens gitu ya. Bisa di sini menggunakan pre-Corel Draw biasa contohnya gitu ya. Dan juga simbol atau penambahan gratis gitu ya di sananya. Singkatnya mungkin seperti ini menggunakan rectangle tool. Oh, ya baik kan.
di grup. Nah, seperti itu. Satu lagi mungkin ya, bakal saya tambahkan yang kosong di sini. Gunakan objek CorelDRAW. Dari CorelDRAW-nya. Nah, di sini. Setelah itu, satu lagi di sini bakal saya tambahkan gratis. Nah, untuk membuat apa gratis ada runcing-runcingnya seperti yang ada di poster itu, kita bisa pilih menggunakan persegi 5 poligon, kemudian ukurannya sudutnya itu ditambah akan 20. Setelah itu kita bikin eksekusi, dilukiskan ke kanvas, kemudian sudutnya diperuncing atau dimasukkan ke dalam sudut yang satu menggunakan subtool. Masukkan ke dalam, otomatis akan terbentuk seperti itu. Kemudian dikasih warna. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian tambahkan teks. Grup. Sisipkan di sudut. Kemudian di bawahnya, kalau masih ada yang kosong, mungkin bisa diatur-atur kembali ukurannya gitu ya. Mohon maaf kalau ini kurang rapi karena contoh gitu ya. Dan mungkin juga dipatok dengan waktu, jadi mohon maaf kalau kurang detail dan juga kurang rapi. Nah, ini contohnya sebagai siapa gitu ya, misalkan untuk elemen penambah dari sisi-sisi yang kosong, karena basic saya gitu ya, ketika mendesain itu desain-desain yang ramai gitu ya, gitu kenapa setiap dalam mendesain itu. Nah, mungkin ya singkatnya seperti ini gitu ya hasilnya. Untuk pertemuan yang ketiga, contoh. Jadi teman-teman bisa tambahkan elemen-elemen lain juga. Nah, singkatnya seperti ini mungkin ya. Mohon maaf kalau kurang jelas dalam penyampaiannya. Nah, mungkin cukup sekian praktek yang dapat saya paparkan di pertemuan kedua ini. Selanjutnya saya kembalikan lagi kembali ke Teteh MC. Baik, terima kasih kepada Kang Nurbayan, luar biasa sekali ya telah memaparkan materinya dan tentunya juga mempraktikkan materi pembuatan posternya. Nah, semoga materi yang sudah dijelaskan dan disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk berikutnya nih kepada Akang Teteh semua yang ingin bertanya atau masih bingung mengenai materi hari ini, dipersilahkan untuk menggunakan fitur Raise Hand terlebih dahulu atau boleh juga pertanyaannya diketik di kolom chat. Nah, mangga untuk Akang Teteh yang ingin bertanya boleh dipersilahkan. Ya, silakan mungkin boleh seputar CorelDRAW tadi gitu ya, cara bikinnya atau cara pembuatannya, atau mungkin ada contoh gambar nih dari teman-teman, Kang pengen bikin contoh seperti ini di CorelDRAW, gimana caranya ya. Boleh ya, nanti dibahas, ditunjukkan caranya. Boleh dikirim ke grup WA gitu ya. Yuk, gimana nih Akang Tetehnya yang mau bertanya boleh langsung raise hand atau langsung ditulis di kolom chat. Mangga. Gimana nih Akang Tetehnya?
barangkali ada yang masih kebingungan gimana sih caranya membuat poster, misalkan poster iklan makanan atau poster apa, boleh langsung ditanyakan aja. Atau mungkin ada kendala dalam penggunaan Corel Draw atau instalasi Corel Draw-nya mungkin boleh. Oke nih, mungkin kalau misalkan nggak ada, sebenarnya saya pengen nanya nih, Kang. Kira-kira gitu, kalau kita pakai software Corel Draw itu biasanya apa aja sih kendala yang ada gitu saat kita menggunakan software Corel Draw untuk mendesain ini? Nah, mungkin segitu aja, Kang, dari saya. Baik, terima kasih Teh MC atas pertanyaannya. Untuk kendala dalam Corel Draw mungkin salah satunya yang tadi gitu ya, tidak ada opsi atau panel layer. Layer itu posisi lapisan atas dan juga bawah. Jadi kita sebisa mungkin memperkirakannya gitu ya. Kemudian itu salah satunya. Kemudian kendala yang selanjutnya juga terkait dengan ukuran. Nah, biasanya untuk ukuran itu dalam pembuatan spanduk. Kan spanduk untuk ukuran yang besar gitu ya, dan dibutuhkan juga bitmap, bukan bitmap. Ya, bitmap atau vektor-vektor yang ukurannya besar. Nah, itu otomatis sedikit agak lemot gitu ya kalau misalkan komputernya nggak kuat gitu ya, tidak memenuhi spek CorelDRAW. Kemudian dalam versi 2020 ini juga rata-rata sedikit ini gitu ya, versi Corel sedikit berat dalam penggunaannya karena mungkin di dalam pembaruan versi 2020 ini ditambah apa objek-objek atau tools-tools yang lain gitu ya, sehingga kalau di laptop RAM 43 itu ya cukup pas-pasan biasanya gitu. Tapi gak apa-apa ya, bisa kok kalau misalkan kita bisa mengatur direktori dan perfailannya. Kemudian kendala yang selanjutnya apa ya? Ya mungkin dari spek komputer juga ya, kemudian ukuran dan juga layer. Mungkin yang saya temukan mungkin cukup sekian gitu ya terkait dengan kendala CorelDRAW. Nah, kalau kendala bagi pemula ya mungkin kesulitan dalam penggunaan tools-toolsnya mungkin ya, karena belum terbiasa gitu ya. Waktu dulu juga saya pelatihan di PLK itu selama 30 hari. Nah, ini kita diberi kesempatan cuma 3 hari, mungkin menurut saya pasti ada kendala gitu ya dalam penggunaan CorelDRAW-nya ditambah dari pematerian hari ini gitu ya. Tapi sebisa mungkin kita berproses gitu ya, belajar, semoga bisa semoga bisa menemukan gitu ya solusi-solusi dari penggunaan CorelDRAW-nya. Mungkin cukup sekian TMC. Oke, baik. Terima kasih Kang Muhammad Nurbayan. Nah, untuk Akang Tetehnya nih, buat yang masih bingung atau ada pertanyaan yang ingin diutarakan, boleh langsung aja tulis di kolom chat atau boleh langsung on mic juga. Nggak ditunggu sampai 11.26 ya. Oke nih, mungkin udah pada paham ya Kang Tete di sini semua tadi Kang Uyan ngejelasinnya udah sangat jelas. Nah, baik kita lanjut aja nih ke acara selanjutnya ada kuis. Nah, untuk kuis sendiri nih di sini kita akan dipandu oleh Kang Erin. Nah, untuk Akang Tete di sini semuanya diharapkan untuk mengikuti kuisnya karena nanti ada hadiah spesial dari kita ya. Mangga kepada Kang Erin dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya buat TTMC yang sudah mempersilahkan saya buat menjadi MC dalam kuis hari ini. Gitu ya. Sebelumnya share screen teh, Intan.
Nah, sebelum mulai kuisnya diharapkan Akang Teteh masuk dulu ke link yang sudah terlampirkan di kolom chat ya. Nah, ayo Akang Teteh, lumayan nih dapat door prize dari para panitia. Belum ada yang join ya? Oh, udah satu. Baru ada satu nih. Ayo, Kang Teteh yang lain yuk. Join yuk. Kodenya udah terlampir tuh di share screen 280317. Ayo Kang Teteh yuk. Lumayan nih. Dapat door prize dari Akang Teteh panitia yang ganteng sama yang cantik. Ini baru 2 orang nih. Baru ada Imi, siapa Imi? Sama Sylvia Nur Aprilia nih. Yuk, yang lain yuk. Join. Mana ya? Teh Putri Nur Hamidah nih. Belum ada join. Teh Putri Nur Hamidah. Teh Najla Atalia. Teh Sayyidah Hikmah Lutfiana. Teh Siti Nur Mauludini. Pada kemana nih? Yuk, join yuk. Please, baru ada 3 orang nih. Ditunggu sampai 11.31 deh. Ya. Wah, lumayan tuh udah 6 orang nih. Yuk, yang lain yuk. Siapa yang belum teh ya? Teh Putri udah, Teh Hikmah udah. USA siapa nih USA nih? Yuk ngaku. Siapa lagi ya yang belum ya? Bisa scroll teh ke bawah buat nama-namanya biar kelihatan yang belum. Teh Imi, Teh Silvia, bentar. Teh Siti Nur Maulidini nih sama Teh Saidah kemana nih? 1 menit lagi yuk ditunggu Akang Teteh yuk. Muhammad Kang Muhammad 28 kemana nih? Kang Saidah itu. Oh iya Teh Saidah Hikmah iya ya. Mohon maaf Teh. Oke, mungkin bisa dimulai aja ya Teh. 7 orang udah 7 orang nih. Lalu lumayan. Start. Yuk. Yuk masuk soal yang pertama nih. Siap-siap Akang Teteh baca yang teliti ya. Nih. Mulai
media publikasi yang memandukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi disebut juga dengan nih apa? Ayo teman-teman. Kalau tadi merhatiin pasti tahu nih. Oke, lanjut soal yang kedua. Siapa nih yang memimpin nih? Oh, Teh Saidah Hikmah. Oke, mantap sekali Teh, gercep banget. Berarti tadi merhatiin ya si Teh Saidah Hikmah. Oke, masuk ke soal yang nomor 2. Salah satu ciri-ciri dari poster itu apa? Nah, tadi udah dipaparin nih sama materi kita Kang Uyan. Apa yo ciri poster tadi yo ada di PPT. Yo. Oke. Siapa nih yang memimpin selanjutnya? Apakah Teh Hikmah tersalip oleh yang lain? Oh, masih di urutan pertama. Teh Hikmah disusul sama Teh Silvia. Oke. Lanjut ke soal nomor 3. Berikut merupakan tujuan yang dibuatnya sebuah poster. Nah, kecuali apa nih? Sebelum tadi ada di PPT nih buat tujuan dibuatnya tertentu. Oke, times up. Kita lihat leaderboard sementara. Oke, oh Teh Mu Putri nyusul menyalip Teh Silvia, tapi ternyata Teh Hikmah masih posisi pertama. Oke, mantap Teh Hikmah, berarti tadi merhatiin banget ya. Nah, yang soal 4 yang termasuk ke dalam sebuah jenis poster layanan masyarakat yaitu Teh. Oke, all done. Oke, Teh Hikmah masih memimpin. Teh Putri kurang 200 poin buat menyalip Teh Hikmah. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Dibaca dengan teliti ya teman-teman. Berikut hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan poster, kecuali apa nih? Jangan terkecoh kawan-kawan ya. Wow, Teh Hikmah masih. Teh Putri nyusul lagi nih. Teh Silvia. Lanjut soal yang selanjutnya. Untuk menggandakan sebuah objek kita bisa menggunakan shortcut. Nah, tadi nih untuk pas praktek nih toolsnya, shortcutnya apa nih buat menggandakan sebuah objek. Padahal tadi jelas banget ya, kalau jelasinnya detail. Oke, all done. Leaderboard yang pertama. Wow, Teh Putri sama USA menyalip ternyata. Mantap sekali bisa menyalip Teh Hikmah. Teh Putri. Soal selanjutnya. Nah, untuk membesar kecil ukuran layar project bisa kita atur dengan apa yo? Tadi kamu yang detail banget kok penjelasannya dan gak banget. Oke, hold on. Oke, kita lihat siapa. Oh, USA ternyata menyalip Teh Putri. Wow, USA siapa nih? Misterius banget USA, orang sudah asli. Nah, gambar berikut ada simbol dari tools. Yo, tools apa? Yo, tadi ada loh. Sudah apa ya? Ayo, all done. Oke. Oh, Teh Hikmah nyalip lagi dari 4 ke 2 menyusul USA. Mantap sekali Teh Hikmah. Ayo, Teh Hikmah bisa. Yo, USA salip Teh Hikmah yo. Oh, gambar berikut ada simbol dari tools. Oh, tools apakah ini yang tadi buat ada foto Teh Silvi pakai tools ini. Ayo, tools apa yo namanya yo. Yo. Oke, all done.
Siapakah yang memimpin? Oh, Imi sama DF menyusul di posisi ketiga keempat. Apakah bisa menyalip Teh Hikmah sama Teh Akang USA? Kang atau Teteh ya? USA itu nggak tahu. Soalnya misterius banget nih. Untuk memasukkan objek ke dalam sebuah objek bisa kita lakukan dengan cara dengan apa yuk? All done. Apakah Akang atau Teteh USA masih di peringkat pertama? Apakah ada yang menyalip? Wow, sangat ketat sekali. Teh Hikmah mau menyusul USA. Udah beres ternyata. Ya pemenangnya Kang yang posisi pertiga ada DF, posisi 2 ada Teh Hikmah, dan posisi pertama misterius USA. Siapa nih USA? Kang USA cuma salah satu ternyata. Pantas banget posisi pertama ya. Berarti Kang USA atau Teteh USA merhatiin banget ya pematerian tadi. Oke. Untuk yang bernama USA ntar boleh. Oh, ternyata Kang US itu Kang Muhammad 28 ya. Oke. Kang Muhammad boleh VC panitia ya untuk mendapatkan door prize-nya. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Teh Silmi. Wah, seru sekali ya kuisnya. Nah, diingatkan kembali nih kepada tadi pemenang kuis untuk langsung menghubungi panitia dan mengirimkan bukti kemenangannya ya, agar hadiahnya segera dikirim nih oleh panitia. Oke, untuk acara selanjutnya akan ada sesi dokumentasi nih yang akan dipandu oleh Teh Syifa Fauziah. Kepada Teh Syifa, apa sudah siap? Siap, Teh, siap. Yuk, Akang Teteh semuanya untuk membuka fitur kameranya, kita akan foto bersama. Ayo, Akang Teteh. Teh, Akang Muhammad nih yang menang. Apakah yang menang tadi? Yuk, on cam. Yuk. Ayo, Teh. Oke, kita mulai aja ya. 1, 2, 3. Saya lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Makasih, Teh. Baik, terima kasih kepada Teh Syifa. Nah, karena semua acara telah selesai kita laksanakan ya, alhamdulillah pada pertemuan kedua, saya akan membacakan kesimpulan pematerian pada hari ini. Nah, poster merupakan media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan fungsinya untuk memberikan informasi sebagai media promosi barang dan jasa, serta sebagai sarana bagi para desainer grafis untuk berkreativitas. Nah, poster sendiri ini beragam jenisnya, mulai dari poster niaga, layanan masyarakat, kegiatan, pendidikan, film, dan juga dekorasi. Dalam membuat poster tentunya harus menerapkan prinsip dan elemen dari desain grafis. Nah, sehingga informasi pada poster dapat tersampaikan dengan baik. Nah, baik. Terima kasih kepada Akang Teteh semua yang telah berpartisipasi di pelatihan MS2 Design pertemuan kedua ini. Jangan lupa untuk hadir pada pertemuan terakhir kita nih, yang tentunya tidak akan kalah seru dari pertemuan sebelumnya. Nah, karena nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai wirausaha desain grafis nih. Nah, untuk Akang Teteh di sini yang ingin mulai berwirausaha dan memanfaatkan software CorelDRAW, nanti kita bisa sharing di pertemuan berikutnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020. Nah, baik, tibalah saatnya di akhir acara yaitu penutupan. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Nah, demikianlah acara pelatihan pertemuan ini dilaksanakan. Kurang lebihnya dalam memandu acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.